Ya, kita mulai dari slide pertama ya, yang awal. Sama-sama. Sambil merefresh lagi tentang aset berupa jembatan ya. Kemarin ada beberapa penggolongan jembatan berdasarkan klasifikasi struktur gitu ya, dan yang dibilang jembatan itu adalah yang bentangnya atau yang panjangnya adalah lebih dari di atas 10 meter. Kalau di bawah 10 meter dia tergolongnya adalah sebagai gorong-gorong gitu ya. Dia penilaiannya dibedakan dari penilaian jembatan. Jadi yang disebut jembatan adalah yang panjangnya minimal 10 meter atau di atas 10 meter kayak gitu. Itu ada di PMK-nya ya. Terus secara struktur kemarin kita ada klasifikasinya, ada jembatan kayu ya, ini refresh yang kemarin dulu. Jembatan kayu, terus ada jembatan beton berulang, jembatan gantung, cable stayed, gitu ya. Nah, untuk penilaiannya kita membedakan jembatan ini klasifikasinya menjadi 2 golongan besar, yaitu jembatan standar dan jembatan non-standar. Yang termasuk jembatan standar itu apa aja? Ada ini ya, yang ada di bawah ini ada box flat slab, gelagar beton T, gelagar prategang I, terus rangka baja, gelagar baja. Gambar-gambarnya seperti apa? Kemarin sudah ada, dan nanti di sini pun juga sepertinya ada lagi ilustrasi-ilustrasinya ya. Next. Di slide selanjutnya ada. Ya, ini yang namanya box itu, yang box culvert itu adalah yang tengahnya bolong kayak gitu ya. Biasanya dia panjangnya juga nggak terlalu panjang banget, dia hanya menjembatani antara sungai kecil kayak gitu, atau selokan besar lah ya, seperti itu. Itu ilustrasi dari box culvert. Ini termasuk jembatan standar, bisa dihitung menggunakan daftar komponen penilaian jembatan atau DKP jembatan. Lanjut. Nah, ini ilustrasi untuk yang jembatan flat slab. Kemarin sudah ada sepertinya ya. Di slide kemarin ini cuma refresh aja, mengulang sebelum kita masuk ke penilaiannya. Lanjut. Di gambar kemarin juga, di sini juga ada kali ya. Ya, teman-teman sambil diingat-ingat kemarin yang disebut dengan pipa sandaran, dengan sandaran itu yang di mana, di bagian mana? Gelagar, pilar ya, kepala jembatan, kayak gitu-gitu. Bagian mana, bagian itu ada di slide yang kemarin, ternyata ini saya cek di sini ternyata udah nggak ada. Kita cuma tinggal lihat ilustrasi dari jembatan-jembatan standar itu seperti apa, terus setelah itu kita masuk ke penghitungannya. Termasuk sama yang jembatan non standarnya juga ya. Ini yang gelagar beton T. Jadi betonnya ini ada bentuknya, gelagarnya bentuknya ada seperti huruf T, menyerupai huruf T kayak gitu ya. Yuk, next. Nah, ini yang prategang I. Jadi dia gelagarnya bentuknya I gitu, cuman panjang-panjang gitu aja. Lanjut. Yang rangka baja. Ini pengetahuan tambahan aja sih, rangka baja itu ada dari beberapa sumber, ada dari Belanda, Australia, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini contohnya. Jembatannya di UK panjangnya 55 meter, ada juga di Belanda ya, sama 55 meter juga. Next. Ini gelagar baja. Gelagarnya ya bahannya dari baja. Seperti itu, panjang dia melewati sungai sepertinya ya. Atau lembah kayak gitu. Kelihatan sekali ya gelagarnya itu dia bahannya ada dari logam atau dari baja, bukan dari beton. Yuk lanjut. Nah, untuk jembatan yang non-standar, contohnya di sini adalah pelengkung beton, pelengkung baja, box girder, dan cable stay. Cable stay kemarin kita sudah ulas sedikit ya, bahwa dia estetik, terus lebih futuristik, modern terlihatnya, sering dia bisa terlihat bagus sehingga sering dijadikan ikon dari suatu tempat atau suatu kota atau bahkan suatu negara tertentu gitu. Nah, kita lanjut. Next, ilustrasi untuk yang pelengkung beton. Nah, dia pelengkung terus bahannya dari beton. Seperti itu ilustrasinya. Next.
Ini yang pelengkung baja, bahannya dari baja logam. Teman-teman, ini enggak ya, baja beton, kita banyak mengkategorikan ini bahannya atau gelagarnya adalah baja dan beton. Perbedaannya sendiri, barangkali ada yang bisa menebak kali. Ya, ini pengetahuan umum sih sebenarnya. Barangkali kita enggak belajar spesifik ya, tapi dari tadi ada pelengkung beton, pelengkung baja, gelagar beton, gelagar baja, kayak gitu. Menurut teman-teman, ada yang mau menebak kira-kira perbedaan utamanya baja sama beton? Gimana penjelasannya? Yuk, silahkan. Atau? Kalau beton tuh campuran dari semen, besi, ada rangkanya, terus ada koral dan lain-lain. Kalau baja full logam. Ya, betul sekali Mas. Jadi kalau baja itu memang logam ya. Jadi dia memang bahan dasarnya baja sebenarnya itu besi, tapi dia dicampur dengan berbagai unsur lainnya, termasuk diantaranya adalah karbon. Yang bikin keras, apa yang membedakan baja dan besi itu adalah si karbonnya ini. Jadi karbon itu unsur pengeras gitu di sini, dan kadar karbon di baja itu bervariasi antara sekitar kalau nggak salah 0,2 sampai 2,1% dari total berat si bajanya itu sendiri. Gitu. Semakin banyak karbonnya, maka baja itu semakin keras. Gitu. Nah, baja yang banyak karbonnya ini disebut dengan baja karbon dan warnanya biasanya hitam. Jadi kita sering menyebutnya sebagai baja hitam. Teman-teman masih ngalamin nggak sih ada film superhero judulnya Satria Baja Hitam? Masih, Bu. Masih ya, ampun, kirain saya. Kirain sekarang superhero-nya semua dari Marvel. Ternyata masih dari Jepang juga ada ya. Ya, saya masih nonton Power Ranger sama Satria Baja Hitam. Dia adalah Satria Baja Karbon ya. Karena bahannya dia memang keras sekali gitu. Dia karena kandungan karbonnya banyak. Unsur karbonnya di campurannya itu banyak. Jadi baja itu bukan murni logam murni baja enggak, tapi dia adalah campuran juga dari besi dan juga karbon dan juga bahan-bahan lainnya juga. Tapi yang utamanya atau yang dominan adalah besi dan campuran si karbon tadi. Nah, sedangkan beton itu adalah apa ya, benar tadi ya. Jadi dia bahan bangunan komposit sebenarnya yang terbuat dari agregat atau gabungan beberapa material granular gitu, dan dia diikatnya tuh dengan semen. Jadi dia campuran beberapa material, dan si material-material yang dicampur ini diikat dengan semen. Biasanya material pengikatnya ini adalah semen gitu. Nah, agregat bahan ini campuran dari apa aja? Biasanya dari pasir, benar tadi ya. Kerikil, batu pecah, termasuk dia ada kandungan sedikit besinya juga gitu. Dia dipakai bersama-sama, terus kemudian dikasih media pengikat gitu atau lem gitu lah ya. Nah, dalam hal ini untuk beton ini material pengikatnya adalah biasanya menggunakan semen kayak gitu. Itu bedanya kalau baja sama beton. Jadi kita bisa lihat di contoh-contohnya, kalau baja itu kelihatan banget dia logam. Ya kan, gelagarnya itu logam. Sedangkan kalau beton itu dia ya tadi itu bahan bangunan komposit, dia campuran dari bermacam-macam, dari beberapa material granular dan kemudian diikat dengan material pengikat yang biasanya pakainya semen. Gitu ya teman-teman ya. Yang kemudian suka diaduk di molen itu, nah itu dia lagi dicampur tuh kayak gitu. Oke, lanjut. Sekilas tentang baja dan juga beton. Nah, ini box girder. Ini box girder ini tadi dari abutment ya, dari kepala jembatan ada, terus pilar, terus ada lock up device. Jadi dia tuh dikunci. Box girder itu antara yang satu dengan yang lain tuh nanti dia ada material penguncinya gitu, supaya tahan dengan adanya guncangan ya. Ini box girder lumayan kuat juga, dia bisa untuk bentang yang cukup panjang, bisa terdiri dari multi cell maupun single cell. Contohnya seperti itu gambarnya. Lanjut. Nah, ini cable stay, kan kita udah sedikit bahas ya tentang cable stay. Memang bagus sih ya cable stay, apalagi kalau dikasih lampu-lampu gitu ya. Contohnya banyak, di mana-mana ada, di Indonesia pun juga sudah mulai banyak cable stay. Yuk, next.
Bagian-bagian jembatan teman-teman ini kita sudah mulai masuk ke penilaiannya ya, karena dalam melakukan penilaian nanti kita akan pakai ini bagian-bagian dari jembatan ini. Pertama ada struktur atas, terdiri dari lantai, gelagar, dan juga bangunan lainnya. Bangunan lain itu seandainya di atas ada sesuatu yang menempel ya, bangunan tambahan, komponen pelengkap itu juga dihitung. Tapi kalau enggak ya berarti enggak usah. Jadi itu sifatnya enggak wajib untuk yang bangunan lainnya. Yang jelas dia pasti ada lantai dan gelagar itu sudah pasti ada ya. Kemudian yang struktur bawah kita ada pondasi, pilar, dan juga kepala jembatan. Yuk lanjut. Nah ilustrasinya yang mana sih yang dinamakan? Boleh diklik lagi Mbak Ica? Nah itu yang dinamakan gelagar itu yang mana? Itu dia yang gelagar itu ya, yang menjadi kayak apa ya? Kayak dasarannya itu loh, dasaran dari pelapis atasnya. Nah itu gelagar namanya. Terus pilar itu yang ke bawah. Terus ada juga kepala pilar atau kepala jembatan tadi ya yang masuk sebagai struktur bawah dia. Jadi struktur bawah itu yang di bawah jembatan dan yang di atasnya gitu. Yuk lanjut. Nah ini istilah-istilah terkait jembatan teman-teman bisa baca sebenarnya paling lengkap di CAP ya. Tadi masih muter-muter sekarang udah bisa belum ya? Sampai lupa tadi baru. Ya Allah masih muter loh. Baiklah. Ada yang istilahnya ada yang dinamakan adalah oprit jembatan. Apa itu oprit? Oprit jembatan adalah timbunan tanah dan urugan di belakang abutmen. Abutmen itu nanti kita lihat setelah ini ada ilustrasinya ya. Jadi kalau misalnya penyangga jembatan ke tanah itu ada yang pilar tuh di tengah. Abutmen itu yang di pinggir-pinggir. Jadi sebenarnya dia di ujung dan di ujung satu lagi. Nah di tengah ada pilar kayak gitu. Oprit itu yang di sampingnya abutmen. Nanti ada ilustrasinya ya. Terdiri atas timbunan pilihan dan timbunan biasa, dan untuk membuat oprit berdiri kokoh dibuat tembok penahan tanah yang berfungsi menjaga kestabilan lereng oprit tersebut jika kondisi oprit jembatan berada pada lokasi berbukit. Perencanaan konstruksinya perlu diperhatikan agar desainnya aman, kuat, sesuai umur rencana yang telah ditentukan. Ilustrasinya langsung aja deh. Next. Ya, nah ini loh opritnya di sini loh. Dia timbunan tanah kayak yang apa ya? Antara sebelum jembatan dan menuju ke jembatan itu ada opritnya dulu. Habis itu baru ada lantai dan balok jembatannya, sebelah sana ada oprit lagi. Pilar, teman-teman, adalah yang di tengah. Sedangkan yang di kanan kiri itu juga sama ke bawah juga, tapi namanya dia dinamakan abutmen. Kayak gitu ya. Jadi berbeda sih memang. Nah, abutmen ini fungsinya buat apa sih? Dia memikul reaksi beban pada ujung jembatan. Bisa juga sebagai dinding penahan tanah ya, antara oprit ke jembatannya itu. Dia fungsinya sebagai penahan itu. Si abutmen ini. Dia lebih spesifik daripada pilar. Kalau pilar kan memang dia fungsinya menahan beban yang melewati jembatan ya. Kalau dia abutmen selain juga menjaga kestabilan reaksi beban di ujungnya, plus juga menjadi penahan tanah si oprit tadi, kayak gitu. Ya, yuk lanjut. Nah ini contoh-contohnya nih, gambar 1 dan 2 itu adalah oprit jembatan, sedangkan yang ketiga adalah oprit jembatan digunakan untuk instalasi girder. Kurang jelas ya gambarnya? Jadi intinya oprit itu adalah tanah atau timbunan yang menuju ke jembatannya, kayak gitu ya. Yuk, next. Oke, kita sudah masuk ke penilaiannya nih. Pertama, tahapannya persiapan dulu. Persiapan tuh ngapain? Jadi kita cek dulu data awalnya, ya kan? Permohonannya gimana, data awalnya kayak apa, terus kita bikin list nih. Nanti kita membutuhkan data tambahan berupa apa lagi pada saat kita survei lapangan, gitu kan? Persiapan dokumen-dokumen dulu, sama penelitian awal ya. Setelah itu kita periksa kondisi jembatan ini melalui survei lapangan. Ya. Survei lapangan kita periksa kondisi jembatan. Karena kalau ini kayaknya kita harus periksa ya, karena kita perlu mengecek nanti di penilaian itu ada kondisi tanah, untuk fondasinya seperti apa, dan lain sebagainya, untuk menentukan penyusutan. Kita kan pakainya pendekatannya biaya nih. Kemudian menentukan pendekatan dan metodologi dalam penilaian. Kadang kita bisa pakai DKP jembatan, kita juga kadang-kadang harus menggunakan RAB gitu. Jadi kita harus tentukan dulu jembatannya kayak apa, terus nanti baru kita putuskan, oh ini mah harus pakai metode A atau B atau C. Gitu. Dan terakhir pelaporan sebagai bentuk komunikasi penilai kepada pemohon atau yang memberi tugas gitu ya.
Lanjut. Nah, ini penilaian tanahnya. Di sini tetap diakomodir ya, menggunakan pendekatan biaya, metode perbandingan harga pasar. Jadi pendekatannya adalah biaya, tapi untuk tanah dia menggunakan metode perbandingan harga pasar, tetap pakai pasar. Nilai harga jual tanah yang digunakan sebagai jembatan diperoleh dengan cara mempertimbangkan data penjualan dan atau data penawaran tanah sekitar objek penilaian melalui proses perbandingan. Seperti biasa ya, pasar. Nah, tanah ini tidak selalu dihitung menjadi satu dengan bangunan jembatannya. Kenapa? Karena terkadang untuk barang milik negara pencatatannya berbeda. Kadang tanah ini dimiliki oleh satuan kerja yang lain. Misalnya jembatan dimiliki oleh pelaksana jalan nasional gitu ya, PJN, yang bertanggung jawab misalnya PJN, kemudian ternyata tanahnya ini adalah tanah aliran sungai yang kewenangannya ada pada Balai Besar Wilayah Sungai. Jadi perbedaan satuan kerja ini menghasilkan imbasnya adalah pada pencatatan aset yang berbeda pula. Tanahnya dicatatkan di Satker BBWS, jembatannya dicatatkan di Satker PJN, sehingga ketika permohonan penilaian jembatan yang dinilai hanya jembatannya saja, tanah tidak selalu dinilai berbarengan dengan jembatan. Gitu. Kalau yang jalan kemarin hampir selalu ya, hampir selalu sama, tapi kalau yang jembatan ini beda. Kalau yang jalan, maaf. Yang jalan kemarin kan barengan tuh. Oke, next. Namanya nilai gitu ya. Sekarang nilai konstruksi jembatannya sendiri kita pakai kalkulasi biaya. Caranya sama ya, kayak jalan kemarin ya, NRC dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan ini terdiri dari penyusutan teknis atau fisik plus keusangan fungsi dan juga ekonomis. Nah, untuk menghitungnya sendiri, kita lanjut. Perhitungan NRC dilaksanakan dengan metode survei kuantitas. Volume pekerjaan didasarkan pada data dokumen laporan akhir proyek pembangunan dan gambar hasil akhir pekerjaan. Jadi data awalnya memang sedikit lebih rigid ya kalau untuk jembatan. Jika tidak ada volume volume didasarkan dari hasil survei lapangan secara langsung. Jadi kita penilai harus bisa nih menghitung volume-volumenya. Terus harga satuan pekerjaan diperoleh dari DKPB dan DKPJ yang masih berlaku, HSP yang dikeluarkan oleh instansi terkait, hasil analisis HSP dengan menggunakan standar analisa yang berlaku, dan atau perkiraan HSP saat ini yang dihitung berdasarkan HSP pada saat pembangunan objek penilaian. Boleh pakai indeks dan lain sebagainya. Nanti indeksnya dari mana? Bisa dari BI, bisa dari BPS, bisa dari PU, pokoknya instansi-instansi yang berwenang untuk mempublish terkait dengan harga-harga ini, kayak gitu, atau kenaikan harga, gitu ya. Yuk lanjut. Nah ini kita lihat, semoga cukup kelihatan ya teman-teman. Nah ini adalah bentuk dari daftar komponen penilaian jembatan. Tadi kan kita udah membagi ini untuk yang standar ya, jembatan standar kita pakai ini. Kalau yang non standar biasanya kita pakai RAB gitu. Nah, kalau yang standar caranya kayak gini nih, pakai daftar komponen penilaian jembatan. Pertama kita bagi dulu menjadi dua, yaitu struktur bawah dan juga struktur atas. Struktur bawah tadi kan terdiri dari pondasi sama pilar ya, sedangkan yang atas ada gelagar dan juga ada di sana ada komponen lainnya kayak gitu. Nah, ini jenis jembatannya yang ada di sini adalah jenis-jenis jembatan untuk yang standar aja. Contohnya ada rangka baja, gelagar baja, beton perategang I, gitu ya, beton balok T, plat slab, dan juga lain sebagainya ada di sini. Nah, ini kita bedakan menjadi, untuk yang struktur atas dulu ya, panjangnya. Jadi gelagar jembatannya dihitung per meter persegi. Ini nanti ada asumsi-asumsinya ya. Ini bisa digunakan dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan asumsi yang telah disusun pada saat penyusunan DKP jembatan ini. Nanti asumsinya ada di slide setelah ini. Struktur bawahnya sendiri kita harus bisa klasifikasikan kondisi tanahnya. Kondisi tanahnya ada 1, 2, dan 3. Nanti parameternya ada juga di slide setelah ini. 1 tuh untuk tanah yang bagaimana, 2 itu untuk tanah yang bagaimana, dan 3 itu untuk tanah yang kondisinya bagaimana. Disesuaikan pula dengan bentang jembatan. Jadi pondasi ini terkait sama klasifikasi kondisi tanahnya, karena kalau tanahnya rawa dengan tanah padat tentunya biayanya berbeda ya. Terus untuk bentang jembatan kurang dari 20 meter, dengan bentang jembatan di atas 60 meter tentunya juga biayanya berbeda. Jadi klasifikasinya berdasarkan panjang bentang jembatannya dan juga klasifikasi kondisi tanah. Untuk yang struktur bawah terkait dengan pondasi.
Sedangkan untuk yang pilar ini adalah menggunakan per meter persegi lantai jembatan. Ini asumsinya ya, asumsi DKP jembatan ini untuk penghitungan nilai atau komponen pilarnya sendiri, NRJ-nya menggunakan meter persegi lantai jembatan. Jadi untuk tinggi pilar kurang dari 4 meter itu angkanya ada di situ ya. Terus dikalikannya nanti dengan apa? Dengan luasnya jembatan itu. Jadi bentangnya berapa, lebarnya berapa. Katakanlah lebar panjangnya 20 ya. Terus habis itu lebarnya 5 gitu. Berarti nanti 100 dikalikan kalau dia kurang dari 4 meter tinggi pilarnya, berarti 100 dikalikan 533.774,77 kayak gitu. Di kolom yang kurang dari 4 meter itu ya. Kalau untuk pilar seperti itu. Nanti kita coba latihan sebentar ya terkait ini untuk ngambil angka-angkanya. Dan di sini juga ada komponen lainnya. Ini nanti diketahui dari soal ya kalau kita melakukan simulasi. Kalau teman-teman nanti melakukan penilaian di lapangan berarti dari hasil survei lapangan atau dari data awal yang sudah ditemukan. Data awal yang sudah ada dalam dokumen permohonan penilaian itu dikonfirmasi atau diverifikasi pada saat sudah benar nggak ini komponennya pakai pelan saja, benar nggak ini pakai beton, benar nggak ini lapisannya aspal, benar nggak ini ada sambungannya sejumlah sekian-sekian, itu diverifikasi atau dikonfirmasi pada saat survei lapangan. Tapi data awal sudah dipegang duluan pada saat ada permohonan yang masuk ke kita seperti itu. Ya. Terus ini di komponen lainnya teman-teman di kolom yang kanan ini paling bawah ada trotoar. Kok di jembatan ada trotoar sih? Gitu ya. Jadi kalau untuk jembatan yang cukup besar itu biasanya selain fasilitas untuk kendaraan yang lewat juga ada untuk orang yang lewat gitu. Jadi kadang-kadang di sana ada trotoar dan ini tidak selalu ada. Nanti kita harus baca soalnya apakah di sana ada trotoar atau enggak di jembatan itu. Pipa air hujan 1 dan 2 ini kaitannya adalah dengan letak jembatannya. Apabila dia di atas sungai atau di bawahnya itu adalah di bawahnya itu sungai dan di bawahnya itu bukan sungai, itu beda perhitungan pipa air hujannya gitu. Dan itu cukup besar. Coba teman-teman lihat per meter perseginya, yang satunya 24.000 sekian, yang satunya 94.000 sekian. Jadi memang untuk instalasi airnya ini sangat diperhatikan supaya jembatannya juga aman dan juga umur efektifnya bisa terjaga gitu kondisinya. Nah, ini silahkan dicermati dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Dan LMS-nya masih muter-muter dari tadi. Apa saya share di chat aja kali ya? Oh nih, tunggu kalau bisa. Ya, di chat juga masih proses. Oke deh. Tinggal dulu aja sambil jalan. Kita lanjut ke asumsi yuk. Next. Ya, ini sambil diinget-inget tadi formnya DKP jembatan tadi ya. Tadi kan untuk pondasi tanah itu diklasifikasikan sesuai dengan kondisi tanahnya. Ada klasifikasi 1, 2, dan 3 tadi di tabelnya sebelumnya itu. Jadi 1 itu bila mana tanah aslinya itu sudah keras, sudah padat. Jadi tidak memerlukan rekayasa tanah yang berlebihan gitu ya. Sedangkan kondisi 2 itu bila tanah asli agak keras tertanam di air. Nah, terus yang ketiga bila tanah mengandung pasir atau tanahnya liat tertanam di air atau rawa. Ini memang lebih tricky ya untuk kekuatan jembatannya sehingga biayanya juga berbeda dengan yang klasifikasi 1 maupun 2. Kalau dia sekedar tertanam di sungai gitu ya, tapi sungainya itu bukan yang
sungai biasa aja, bukan yang rawa, itu kita masukkan dia ke klasifikasi 2, teman-teman. Gitu. Tapi kalau udah tanah mengandung pasir, terus rawa, nah itu beda lagi. Itu masuk ke klasifikasi yang ketiga. Kemudian sandaran 1, sandaran 2, tiang sandaran ini di sini ada asumsi terkait dengan satuannya. Jadi kalau sandaran 1 sama sandaran 2. Teman-teman masih ingat nggak ini dinamakan sandaran itu adalah yang horizontal, ya. Jadi yang di samping jembatan yang horizontal. Itu satuannya meter lari. Bukan meter persegi, bukan volume juga, bukan buah juga ya. Tapi untuk tiang sandaran itu yang berdiri gitu. Jadi di sini ada sandaran, ada tiang setiap 2 meter kah, setiap 1 meter kah, kayak gitu ya. Nah, itu satuannya adalah per buah. Jadi dihitung per jumlah tiangnya. Nanti kita harus, kalau kita ke survei gitu ya, kita harus hitung tuh dari kita jalan dari ujung jembatan ke jembatan yang satu lagi, 1, 2, 3, atau kita hitung, oh ini tiap sekian meter, jadi jumlahnya harusnya sekian. Kayak gitu. Dan itu biasanya sudah ada di data awal, kita ke lapangan tinggal verifikasi atau konfirmasi aja, ini benar apa enggak, sesuai enggak. Jangan-jangan ini tiang sandarnya ada yang hilang lagi, jangan-jangan ini ada yang rusak di satu bagian, gitu-gitu. Kita harus cek di lapangan. Gitu. Jadi dia harus dikonfirmasi dari data awal yang sudah kita terima. Terus pipa air hujan masuk kategori 1 apabila dia berada di atas sungai. Dan masuk kategori 2 bila tidak berada di atas sungai. Kalau teman-teman masih ingat, pipa air hujan yang 1 itu tadi di tabel DKP jembatan itu tadi nilainya lebih murah. Kalau nggak salah 24.000 per meter perseginya. 24.000 sekian gitu ya. Sedangkan yang tidak berada di atas sungai itu di 94 sekian gitu. Jadi memang jauh lebih mahal ketika instalasi pipa air hujan ketika dia tidak berada di atas sungai. Dan ini dihitungnya adalah per meter persegi luas jembatan. Jadi kalau tadi dicontohkan panjangnya tadi berapa? 20 lebar 5 ya berarti penghitungan pipa air hujan ini nanti volumenya adalah 100. Jadi sesuai dengan per meter persegi luas jembatannya, gitu ya. Terus nilainya berapa per meter perseginya? Tadi ada di kolom tadi. Untuk trotoar, asumsinya adalah dari beton dan di kiri dan di kanan. Nah, ini pakai per meter persegi luas trotoar. Nanti diketahui tuh. Biasanya trotoar sekitar 0,8 kah atau 1 meter kah gitu ya. Terus panjangnya kita pakai panjang jembatan. Kadang juga ada informasi tentang panjang trotoar karena panjang trotoar tidak selalu sama dengan panjang jembatan. Terus marka jalan jika ada aja. Jika ada. Oke, next. Ini untuk asumsi yang pertama, masih ada lagi asumsi dan keterangan yang kedua. Nah, ini terkait dengan jenis-jenis jembatan standarnya ya. Tadi kan ada beberapa. Ada rangka, gelagar, beton balok prategang, beton balok T, plat slab ini ada masing-masing ada asumsi tertentu. Misalnya kita ambil contoh yang gelagar baja. Yang baja ini adalah lantai yang dihitung adalah lantai beton dan dilapisi aspal. Kalau misalnya dia nggak pakai aspal, maka dia harus ada penyesuaian sendiri yang harus kita hitung gitu. Jadi asumsi DKP jembatannya itu dia pakai dihitung lantai beton dan dilapisi aspal. Gitu. Jadi kita harus baca nih asumsi-asumsi yang ada di sini. Seandainya nanti kondisinya itu lain dengan asumsi yang sini, maka kita harus perlu melakukan penyesuaian. Gitu ya. Nah, terakhir nih teman-teman, baca di yang kolom paling bawah deh, harga satuan. Harga satuan ini yang tercantum pada tabel 1 tadi ya, tabel DKP jembatan tadi adalah harga di Provinsi DKI Jakarta. Untuk daerah di luar DKI Jakarta dikalikan koefisien daerah yang ada di tabel 3. Nanti kita ada koefisien daerah. Setelah ini nanti sepertinya ada. Oh, ada. Nanti di belakang. Jadi kayak jalan kemarin loh teman-teman. Jadi ada juga koefisien daerah, dan koefisien daerah itu pun nanti dikategorikan atau diklasifikasikan jadi 3. Daftarnya kalau nggak salah sama yang jalan kemarin. Yuk, next. Nah, ini kita ulang ya, supaya sebagai pengingat aja sih. Jadi ini adalah potongan melintang. Potongan melintang itu kalau kita menghadap ke arah jembatan itu dipotong, kita lihat kayak gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya tiang sandaran, itu yang berdiri tadi, ya kan? Nah, pipa sandaran yang titik hijau itu adalah searah dengan jembatan yang ke sana. Jadi itu cuma ditulis titik aja, itu sebenarnya dia memanjang
sejajar ke arah sana ya. Nah, terus yang 2%-nya adalah kemiringan supaya air nanti masuk ke dalam pipa air hujan ini. Ya, itu kemiringan dari center atau dari tengah ke samping kanan 2%, ke samping kiri juga kurang lebih 2%. Nanti supaya air masuk ke pipa air hujan. Nah, tumpuan, di bawah ada tumpuan dan di atas tumpuan ada gelagar. Gelagar itu juga sama seperti pipa sandaran, dia sejajar ke arah sana, ya, ke arah sana. Ke arah sana. Jadi dia memanjang ke searah dengan si panjang jembatannya, gitu. Curb, masih ingat curb ya? Kemarin sama aja kayak constraint, cuman bahasanya dipakai berlainan. Dan di samping tuh teman-teman ada trotoar. Nah, itu biasanya kadang bisa untuk pejalan kaki, bisa untuk inspeksi juga, inspeksi jembatannya ya. Bahaya kalau nggak ada trotoar, inspeksi jembatan caranya gimana nanti si instansi yang berwenangnya. Jadi dikasih trotoar di sampingnya, kayak gitu. Ini untuk yang potongan melintang. Yuk, lanjut. Nah, ini potongan memanjang. Di sini terlihat jelas ya, gelagar itu searah dengan panjang jembatan. Kemudian di atasnya ada pelapisnya tuh. Biasanya kalau yang tadi kita ketahui ada aspalnya gitu ya. Terus yang di atasnya itu ada tiang sandaran yang berdiri, yang vertikal, ya, dan juga ada pipa sandaran itu yang horizontal, yang berwarna hijau. Tadi di gambar sebelumnya kan titiknya hijau. Nah, ini garisnya juga hijau nih. Kayak gitu. Nah, yang memanjang ini kita sebut dengan panjang bentang. Sedangkan yang di sebelumnya tadi, yang potongan melintang, kita sebut dengan lebar bentang. Jadi luasnya nanti adalah panjang bentang jembatan dikalikan lebar bentang jembatan. Itu ketemu luas jembatan. Dan luas jembatan ini dipakai untuk sebagai volume penghitung pondasi, sebagai volume yang digunakan untuk menghitung pipa air, dan juga untuk menghitung satu lagi tadi di bagian struktur bawah adalah pilar. Ya, jadi pilar itu kita pakai volumenya adalah luas jembatan. Dan kita lihat kategori tinggi pilarnya juga ada di situ. Gitu. Next. Nah, ini tampak atas. Lebih enak lagi ya. Jadi ini penampakan 360 nih. Ada dari melintang, memanjang, plus dari atas. Kurang dari bawah sebenarnya ya. Kalau mau 360 derajat. Nah, teman-teman coba perhatikan yang berwarna merah namanya sambungan di kanan dan juga kiri. Ini namanya sambungan. Sambungan ini ada hitungannya ya teman-teman ya. Jadi sambungan ini memerlukan biaya juga. Jadi ikut sebagai satu komponen yang dihitung juga dalam penilaian jembatan. Dan biasanya memang sambungan ada di kanan dan juga di kiri. Gitu ada dua biasanya. Terus dari atas sih kelihatannya tiang sandarannya seperti itu ya. Dan sandarannya juga mungkin nggak terlalu kelihatan sih kalau dari atas. Trotoar tetap ada di samping itu. Kemudian ada curb sebagai pembatasnya, terus ada perkerasan aspal, dan kalau itu dikupas, bagian aspalnya dikupas, maka akan nampak gelagar yang di sisi sebelah kanan. Ya, itu dia memanjang searah atau sejajar dengan panjang bentang jembatan. Gelagar seperti itu ya penampakannya. Ini adalah penampakan jembatan dari atas plus yang separuh itu lapisan atasnya dikupas. Jadi bisa kelihatan gelagarnya. Lanjut. Nah, ini itu gambar realnya yang namanya tiang sandaran adalah yang ya berdiri seperti itu, bahannya bisa dari baja, bisa juga dari beton. Nilainya berbeda ya. Kalau untuk baja dan beton. Di contoh ini yang kelihatan adalah baja itu logam. Nah, kalau untuk sandarannya ini dia pipa, ya dia memanjang seperti itu. Ya, dari sini kelihatan. Oke, next. Nah, ini yang dinamakan dengan curb, dan di sampingnya curb tuh, ini di contoh ini sih dia kayaknya nggak ada trotoarnya ya, jadi ya udah langsung tembok kayak gitu, langsung pembatas. Tapi yang dinamakan curb yang seperti itu, sama dengan constraint. Oke, next. Nah, teman-teman curb tadi di slide sebelumnya deh, tidak selalu curb itu ada pengecatannya. Seperti ini di contoh yang ada di sini kan dia nggak dicat nih. Jadi kalau misalnya nggak ada informasi pengecatan, ya nggak usah dihitung kayak gitu untuk komponen pelengkap berupa pengecatan constraint atau curb-nya gitu. Nggak selalu dicat. Memang kadang-kadang dia dibiarin aja ori kayak gitu, apa adanya. Yuk lanjut. Ya, ini untuk penentuan penyusutan ada klasifikasi. Jadi sebenarnya
penyusutan ini buat apa sih? Kalau misalnya biaya itu kan kita pakainya menghitung energi kemudian dikurangi dengan penyusutan supaya bisa menggambarkan kondisi real saat ini ya kan. Kalau energi itu kan berarti bisa new reproduction atau new replacement, artinya dia kondisi baru saat ini ya kan. Sedangkan kondisi aset itu tidaklah baru, sudah dipakai sehingga sudah mengalami yang namanya penyusutan. Terus gimana supaya mencerminkan kondisi saat ini? Ya berarti harus dilakukan penghitungan untuk penyusutannya berapa. Kayak gitu. Nah, penyusutan seperti ini menggunakan range ya. Dan range-nya ini nanti yang menentukan adalah penilaian sendiri berdasarkan dari kondisi yang ada di lapangan gitu. Penyusutan seperti ini sebenarnya masuk ke dalam metode garis lurus ya. Barangkali teman-teman masih ingat penyusutan itu macam-macamnya ada apa? Ada penyusutan beban menurun, straight line method ya kan. Terus jumlah angka tahun kayak gitu, terus ada penyusutan pakai metode unit produksi, terus ada juga penyusutan yang metode terperinci atau breakdown method. Nah, untuk yang di model DKP jembatan ini kita menggunakan penyusutan dengan metode garis lurus dengan range gitu. Jadi tadi ada disesuaikan dengan klasifikasi kondisinya. Ada klasifikasinya 0 sampai 7 kalau nggak salah, dan range-nya juga ada di situ ya. Ya. Selain penyusutan fisik yang pakai range, juga dimungkinkan adanya kemunduran fungsi dan juga ekonomi. Bisa ada ilustrasinya ya, kalau kemunduran fungsi itu yang bagaimana. Terus dia dihitung setelah penyusutan fisik. Jadi fisik dulu, setelah itu kalau ada kemunduran fungsi dan juga ekonomi, maka bisa dikurangkan setelahnya, kayak gitu. Nah, kalau kemunduran fungsional itu biasanya yang terkait dengan apa? Teknologi baru, perencanaan atau desain yang yang kurang baik, itu nanti bisa menyebabkan kemunduran fungsional. Sedangkan kalau kemunduran ekonomis biasanya dari aturan ya, tiba-tiba tidak boleh menggunakan cable stay karena berbahaya, barusan ada kejadian, nauzubillah ya, sehingga nggak boleh, dilarang. Nah itu tentu saja mengalami kemunduran kayak gitu. Nah itu juga perlu diperhitungkan jika ada. Jika enggak, berarti yang perlu disudutkan hanya yang fisiknya aja, yang mana di sini menggunakan metode garis lurus. Klasifikasinya ada 7, bisa bantu saya bacakan barangkali Mas Langit? Iya, Bu. Yang klasifikasi ya, Bu? Ya, yang tabel klasifikasi itu kondisi 0 sampai 7. Saya zoom itu. Untuk klasifikasi kondisi, itu ada 0, keterangan kondisinya jembatan dalam keadaan baru, tanpa kerusakan, elemen jembatan berada dalam kondisi baik. Penyusutannya itu 0 sampai 10%. Terus ada klasifikasi kondisi 1, kerusakannya sangat sedikit atau dapat diperbaiki dengan pemeliharaan rutin dan tidak berdampak pada keamanan atau fungsi jembatan. Contoh, skor sedikit karat pada permukaan papan kayu longgar. Jumlah penyusutannya 10 sampai 25%. Lalu ada kondisi 2, kerusakan yang memerlukan pemantauan dan pemeliharaan pada masa yang akan datang. Contoh, pembusukan sedikit pada struktur kayu, penurunan mutu pada elemen pasangan batu, penumpukan sampah atau tanah di sekitar perletakan, kesemuanya merupakan tanda-tanda yang membutuhkan penggantian. Jumlah penyusutannya 25% sampai lebih kecil dari 50%. Lalu ada kondisi 3, kerusakan yang membutuhkan perhatian, kerusakan yang mungkin serius dalam 12 bulan. Contohnya struktur beton sedikit retak, kayu yang membusuk, lubang pada permukaan lantai kendaraan dan pada kepala jembatan, skuring dalam jumlah sedang pada pilar atau kepala jembatan, rangka sudah mulai berkarat. Besar penyusutannya 50% sampai lebih kecil dari 75%. Lalu ada kondisi 4, yaitu kondisi kritis atau kerusakan serius yang membutuhkan penanganan segera. Contoh, kegagalan rangka, keretakan beton yang memiliki tulangan yang terlihat dan berkarat, sandaran, pegangan, atau pagar pengaman tidak ada. Besaran penyusutannya 75% sampai lebih kecil dari 90%. Lalu yang terakhir yaitu kondisi 5, elemen runtuh atau tidak berfungsi lagi.
contoh bangunan atas yang runtuh, timbunan tanah yang hanyut. Besaran penyusutannya lebih besar dari 90%. Oke, terima kasih Mas. Ternyata klasifikasinya 0 sampai 5 ya, tadi saya bilang sampai 7, mohon maaf. Jadi ada klasifikasi kondisi 0 sampai dengan 5, teman-teman bisa baca di sini untuk keterangan kondisi dan juga besaran penyusutannya. Sekali lagi ini range, jadi ditentukan sendiri oleh penilai. Namun demikian penilai juga nggak bisa ngasal ya, karena harus di-state di sana alasan-alasan untuk data-data yang mendukung bisa menentukan angka misalnya 5% kah ataukah 15%. Jadi harus ada data pendukung di sana. Kayak gitu, nggak bisa gitu. Assessment boleh yang didukung dengan data. Antara lain datanya adalah sekian persen dari kategorikannya sebagai persen. Jadi harus ada ya untuk menentukan ini. Untuk penyusutannya ya. Next. Mohon maaf Ibu, suara Ibu tadi terputus Ibu. Oh oke, tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Masih terputus Masih Ibu. sudah terdengar? Tes 1, 2, 3. Sudah lebih jelas kah? Sudah Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke simulasi. Ya, ini simulasinya. Ini kondisi soalnya, kemudian kita next dulu deh. Ada daftar komponen penilaian jembatan di sebaliknya. Yuk, kita latihan dulu sebentar untuk kondisi. Mas Fahru Rozi ada? Ada, Bu. Oke, Mas Fahru Rozi. Untuk tanah aslinya keras, padat, untuk jembatan lebih panjang dari 60 meter. Angkanya di tabel bisa diambil dari tabel yang mana, Mas, angkanya? Biar... Nah, Bu, terputus tadi, Bu. Oke, tes 1, 2, 3. Kedengarkah? Udah. Oke, udah ya. Kondisinya untuk jembatan dengan kondisi tanah asli keras dan padat, panjang lebih dari 60 meter. Bisa diambil dari tabel yang mana? Angkanya? Satuan nilainya, Mas? Yang 319.000. 300? 19.727. Ya, oke. Sekarang untuk kondisi di atas sungai, pilar-pilarnya di atas sungai ya. Jadi di atas sungai, kemudian untuk panjang 45 meter. Mas Maulana. Saya Bu. Boleh ke WC dulu nggak Bu? Boleh. Gimana? Jadi 45 meter kondisi tanahnya apa ya Bu? Di atas sungai. Di atas sungai. 745.965,29 gitu Bu. Mas Reza, ada pendapat lain? Ya Bu, tadi itu di atas sungai itu pilar apa tanah ya Bu tadi? Dengar saya tanahnya. pilar, oh tanah.
Sama sih Bu, mungkin karena 45 meter itu kan di kategori yang garis ketiga itu. Jadi saya sama kayak Maul yang 745.000 itu. 745 ya. Yang Ya. lain ada yang berpendapat lain? Dari jawaban Mas Maulana dan Mas Reza? Untuk kondisi tanahnya di bawahnya itu terendam air sungai, terus panjangnya 45 meter. Silakan, ada yang lain? Yang 447 itu bukan, Bu? Kalau Ya, tanah 447 ya Mas Abah ya. Jadi untuk sungai itu dia masih kategori klasifikasi kondisi tanahnya yang 2. Jadi yang bila tanah asli agak keras tertanam di air itu loh. Dia beda dengan kalau tanahnya itu rawa, itu berbeda. Jadi kita masuk ke klasifikasi kondisi tanah yang kedua. Dan 45 meter benar tadi masuk ke yang baris ketiga ya, sehingga angka dari tabel yang diambil adalah yang 447.375,37. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang untuk latihan yang di blok bagian pilar nih. Jadi untuk bentang jembatan 30 meter dan tinggi pilar 12 meter. Silahkan, Mas Iqbal. Mas Iqbal. Mas Iqbal ada? Halo, Mas Iqbal. Nggak ada, Bu. Mungkin connecting. Oke. Mbak Mutiara ada? Hadir, Bu. Ya, Mbak Mutiara. Silahkan, Mbak. Untuk tinggi 13 meter dengan bentangnya 30 meter berarti menggunakan yang 2855 itu ya, Bu. 2865 ya, Mbak? Oh iya, iya, Bu. 2865. 970. Kayak gitu ya. Iya. Terus satu lagi deh yang pilar. Mbak Niken. Untuk bentang lebih dari 60 meter, tinggi pilar 9 meter. Angkanya yang diambil berapa, Mbak? Yang 1766 itu, Bu, ya. 1766606 ya. Iya. Bisa ya teman-teman ya. Dan seperti itu juga berlaku untuk yang struktur atas, termasuk untuk komponen lainnya. Yuk kita lihat ke soal simulasi kalau gitu. Ini di sini adalah kondisi penilaian jembatan standar ya. Berarti kita bisa pakai DKP jembatan. Dari pemeriksaan survei lapangan diperoleh hasil yaitu kayak gini nih, 1 sampai 12 kondisinya. Jenis jembatan prategang I, prategang itu masuk standar, tadi bisa dicek. Lokasinya Ibu Kota Jakarta tidak berada di atas sungai. Tidak berada di atas sungai artinya nanti efeknya kemana? Ke perhitungan pipa air dan juga ke apa lagi ya? Ayo apa lagi? Kalau dia tidak berada di atas sungai, efeknya ke perhitungan apa? Mbak Mandar. Bagaimana, Bu? Di soal itu ada informasi bahwa aset ini tidak berada di atas sungai. Tidak berada di atas sungai itu nanti efeknya adalah ke perhitungan apanya? Yang tadi, Bu, golongan 1, 2, dan 3 tadi. Sama, satu lagi? Sama perhitungan? Jadi saya sebutin sih. mungkin pilar, Bu. Pilar. Bukan, Mbak. Pipa airnya. Karena pipa Oh air iya, ding. Pipa air hujan. untuk kondisi di atas sungai dan tidak di atas sungai per meter perseginya tadi berbeda cukup jauh ya. Jadi informasi ini nanti kaitannya untuk ke sana. Terus panjang bentang jembatan 30 meter. Nah, ini kaitannya ke apa? Nanti adalah ke bentang jembatan, ke pondasi dan juga ke pilar ya.
Plus di nomor 3 lebar total jembatan adalah 7,92 meter. Nanti kalau kita mau nyari luas berarti tinggal dikalikan aja luas jembatannya. Terus kondisi tanah keras dan padat, nanti untuk masuk kategori pondasinya. Terus tinggi pilar jembatan, untuk ngitung pilar juga nanti digunakannya. Lebar trotoar 80 cm, nanti dimasukkan ke dalam perhitungan komponen tadi. Ya kan, di komponennya kan salah satu tadi ada trotoar ya. Terus banyaknya tumpuan 12 buah, nanti ini termasuk yang dihitung juga. Tadi ada di komponen juga. Terus lapisan lantai hanya dilapisi aspal tanpa beton lagi dengan lebar perkerasan 6 meter dan panjangnya 30 meter. Nanti jadi luas perkerasannya berapa bisa didapat dari angka-angka ini. Panjang sambungan, ingat sambungan tadi di ujung kanan dan di ujung kiri ya. 7,3 meter. Panjang curb-nya juga udah ada di situ, 60 meter. Terus sandaran terbuat dari pipa sepanjang 120 meter. Tiang sandaran terbuat dari beton sebanyak 32 buah. Nah, informasi ini kemudian kita akan masukkan ke dalam kertas kerja untuk penghitungan asetnya ya. Jangan lupa untuk poin yang nomor 6 itu lebar trotoar 80 cm, nanti satuannya harus dikonversi dulu supaya sama ya dengan yang lain. Atau ketika kita mengalihkan luas trotoarnya berapa, karena trotoar penghitungnya satuannya meter persegi ya, jadi kita harus konversikan dulu dia ke meter, kemudian dikalikan dengan panjang trotoar, yang mana panjangnya sama dengan panjang jembatan. Kayak gitu. Yuk kita lanjut ke kertas kerjanya. Ya, ini daftar komponennya. Tunggu, bisa ke daftar komponennya dulu sebentar? Ya. Nah, teman-teman di komponen lainnya, itu di sana ada tumpuan, ya kan? Terus ada lapisan aspal, itu tadi untuk pelapisnya tadi kan diketahui pelapisannya tadi berapa perkerasannya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nanti dikalikan nilai per meter perseginya dengan nilai ini. 132 sekian-sekian ini ya. Terus tadi ada sambungan, 2 buah kan. Nah, satu sambungannya berapa itu ada di situ. Terus ini ada informasi tentang curb, sandaran tadi ya. Sandaran tadi ada juga komponen di sana, tiang sandaran juga ada. Satu tuh yang kayak apa, dua yang kayak apa tadi ada di asumsi. Terus pipa air hujan 1, 2 karena tadi nggak di atas sungai, berarti kita pakai yang 1 ya nanti ya. Oke, Mas Iqbal. Ya. Terus terakhir yang paling bawah adalah trotoar. Tadi ada informasi tentang trotoar yang lebarnya 80 cm tadi, kita konversi dulu satuannya, baru dikalikan dengan nilai per meter persegi di situ. Coba kita lanjut ke kertas kerjanya. Ya. Pondasi didapatkan volume 237,60. 237,60-nya dari mana? Mbak Reski? Mbak Reski ada? Ada, Bu. 237,60-nya dapatnya dari mana, Mbak? Panjang bentang jembatan sama dikalikan lebar total jembatan ya, Bu? Panjangnya tadi berapa? Panjang bentang jembatan 30 meter. Lebarnya? Lebar total jembatan 7,92. Kok dikalikan pas ya, 237,60. Ya, Begitu Bu. juga dengan pilar ya, Mbak Reski. Jadi untuk pondasi dan pilar ini volumenya kita pakai luas jembatannya. Jadi kita kalikan antara panjang bentang dengan lebar bentangnya. Kayak gitu. Terus harga satuan 263.453 itu didapatnya dari mana? Coba kita ke slide sebelumnya. Ya, 263 tadi ya. 263 itu adalah dari kolom karena kita masuk ke kategori 1 ya, kondisi tanah keras dan padat, dan panjang bentangnya tadi 30, maka kita masuk ke yang baris nomor 2 dari grup struktur bawah yang pondasi. Ya, jadi tabel bagian atas nih struktur bawah, terus bagian pondasi, terus kita masuk kategori 1, baris nomor 2 yang bentang jembatannya tuh 20 hingga 40 meter. Di sana angkanya 263.453 sekian-sekian, dapatnya dari situ ya. Sedangkan pilar kita dapatnya dari yang pilar ya, yang kolom sebelah kanan untuk struktur bawah.
Itu bentang jembatannya tadi 30, jadi baris nomor 2. Terus tadi tinggi pilarnya 8 meter, teman-teman. Jadi masuknya ke yang tengah ya, kolom tengah untuk pilar. 1526083,23. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Angkanya dapat dari mana? Dapat dari mana? Ada yang belum ngeh? Atau udah tahu semua? Bisa ya? Oke, kita lanjut ke kertas kerja lagi. Struktur bawah udah oke semua ya. Ini volumenya dapat dari mana udah bisa. Harga satuannya dapatnya dari mana? Tadi udah ditunjukkan, yaitu dari DKP jembatan tadi sesuai dengan klasifikasinya dan juga kondisinya. Ya, sesuai dengan bentang jembatannya. Kemudian dikalikan ketemu jumlah harga. Sekarang kita ke struktur atas. Oke, gelagar. Gelagar di sini 237,60 karena asumsinya menggunakan gelagar itu kan penuh ya, dia di sepanjang jembatan dan selebar jembatan. Jadi kita pakai volumenya adalah panjang kali lebar. Terus tumpuan 12 buah ini adalah dari soal diketahui banyaknya tumpuan 12 buah. 2,4-nya adalah dari komponen lainnya. Tadi ada ya informasi tentang tumpuan. Untuk yang gelagar, harga satuan 4137,794 itu asalnya dari mana? Bisa ditunjukkan Mas Arif, Rifandi Arif? Dari yang beton pratenggang itu, Bu. Yang lebarnya dari 20 meter sampai 40 meter. Iya, betul Mas. Karena dia panjangnya 30 meter ya. Jadi masuk ke kategori yang nomor 2 itu 20 sampai 40 dan ini jenis jembatannya adalah beton prategang. Sehingga ketemu nilainya 4137,794. Bisa ya bacanya ya untuk yang panjang jembatan. Teman-teman bisa semua ya. Kalau ada yang, Bu itu asalnya dari mana harus ditanyakan saat ini nih. Kita nggak ada lagi waktu untuk latihan soalnya. Besok tiba-tiba presentasi and then kita langsung UAS. Ya. Kalau ada yang belum ngerti, langsung stop aja. Itu tadi dari mana asalnya nggak ngerti. Kita nanti ulang lagi. Oke? Yuk, ke kertas kerja lagi. Gelagar udah, tumpuan udah, kemudian lapisan aspal. Nah, lapisan aspal 180 dapatnya dari mana? Mbak Risya? Mbak Risya lagi share screen? Enggak kan? Halo? Mbak Ica? Ya, Bu. Untuk yang lapisan aspal, Mbak, 180 itu informasinya dari ini ya, Bu. Hitungnya dari yang mana? Dari 30 dikali 6. Informasi nomor berapa, Mbak, dari soalnya itu? 1 sampai 12. 8. Ya. Jadi dia dari informasi nomor 8 ya. Di sana ada statement bahwa lantai hanya dilapisi aspal tanpa lantai beton lagi dengan lebar perkerasan 6 dan panjangnya 30. Sehingga kalau kita kalikan luasnya ketemu 180. Terus harga satuannya 132,414 dapatnya dari mana? Coba kita lihat ke DKP jembatan. Kita nggak apa-apa ya bolak-balik biar teman-teman nggak lost ya. Ini tahu asalnya dari mana. Mbak Arisca? Halo? Lapisan aspal, teman-teman, di komponen lainnya ya. Di kolom paling kanan bawah itu ada lapisan aspal yang satuannya per meter persegi. 132,414,29. Angka itu yang kita masukkan ke kertas kerja. Yuk, lanjut. Kertas kerja lagi. Nah, persis ya. Lapisan aspal luasnya volumenya 180 meter persegi, and then harga satuannya 132,414,29. Asalnya dari tadi yang tadi itu. Terus sekarang kita ke sambungan. Sambungan tuh bisa dapat volume 14,60. Itu asalnya dari mana ya, Mas Satria? Mas Satria ada? Hadir, Bu. Yuk, Mas. Dari informasinya diberitahu panjang sambungannya 7,3 meter. Itu 14,6. Dikalikan 2 ya, Bu? Iya, dikalikan 2 karena sambungan tadi ada di setiap ujung ya, Mas. Tadi pas kita lihat gambar jembatan tadi,
Mas Fahri bisa minta tolong Mas untuk yang penampakan jembatan tadi, yang dari atas kalau nggak salah. Yup, panjang sambungan. Teman-teman coba lihat garis berwarna merah sebelah kanan dan juga kiri. Sambungannya ada 2 ya. Jadi tadi kalau sambungannya itu 7, sekian, kita kalikan 2. Kayak gitu, karena sambungan ada di kanan dan juga ada di kiri. Kayak gitu ya, semuanya udah oke ya. Yuk kembali lagi ke kertas kerja. Ya, sambungan ini harga satuannya 578, 541 juga didapat dari tabel yang sebelah kanan bawah tentang komponen lainnya tadi. Ya, itu sambungan yang baris nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bawah lapisan aspal di atas curb ya, 578. Jelas ya teman-teman ya, asalnya ya angkanya. Yuk lanjut lagi, kita ke kertas kerja lagi. Sekarang kita ke curb. Curbnya diketahui memang di soal 60 meter ya panjangnya, dan dia pakai meter lari, jadi nggak perlu dikalikan apa-apa. Iya, nggak apa-apa Mbak Ica. Curbnya nggak perlu dikalikan apa-apa. Jadi diketahui panjang 60, ya udah kita pakai 60 itu, karena satuannya adalah meter lari. Bukan meter persegi ataupun bukan meter kubik gitu ya. Terus curb juga dari angka komponen. Terus sandaran 1, 120. 120 juga diketahui dari soal nih teman-teman. Informasi nomor 11 ya, sandaran terbuat dari pipa sepanjang 120 meter. Dan harga satuannya juga didapat dari tabel komponen juga sama. Tiang sandaran 32 buah. Nah, teman-teman dari sini kita bisa perkirakan nih ya. Tiang sandaran dari beton sebanyak 32 buah. Padahal panjangnya jembatan adalah 30 meter. Artinya kalau 32 buah tiang sandaran, itu kan tiang sandaran adanya di kanan jembatan dan kiri jembatan. Benar enggak? Berarti satu sisi jembatan itu ada 16. 16 itu kalau panjang jembatannya 30, berarti setiap 2 meter dia ada tiang sandaran. Tiap 2 meter tiang, 2 meter tiang, 2 meter tiang, kemudian ditutup di paling ujung 1, sehingga 15 plus 1, kayak gitu. 16 untuk satu sisi, 16 untuk sisi yang lain. Jadi total tiang sandarannya adalah 32 buah. Jika informasi ini belum diketahui, teman-teman bisa menggunakan asumsi seperti itu ya. Jadi tiang sandaran ada di setiap sekian meter, sehingga diketahui jumlah tiang sandaran adalah sekian, kayak gitu. Karena tiang sandaran itu hampir selalu ada ya, hampir selalu ada sih sebenarnya, karena dia adalah bentuk pengaman dari jembatan itu sendiri. Gitu. Oke, setelah tiang sandaran ada pipa air hujan. Pipa air hujan teman-teman ingat di asumsi tadi bahwa volumenya adalah menggunakan luas dari jembatan. Ya, pakai luas jembatan berarti lebar bentang plus dikalikan panjang bentang, ditemukan luas jembatan sebagai volume pipa air hujan, kemudian dikalikan harga satuannya, ini sesuai dengan list tadi ya. Dia tidak di atas sungai, teman-teman ingat tadi di simulasi soalnya adalah jembatan kita ini tidak berada di atas sungai, sehingga menggunakan harga satuan yang 94778. Coba kita cek ke DKPB-nya lagi. DKP jembatan. Nah, pipa air hujan tipe 2 ya, tidak di atas jembatan. Komponen lainnya tuh yang sebelah tabel kanan bawah, komponen lainnya kita cari di situ yang pipa air hujan jenis 2. Jenis 1 untuk apa, 2 untuk apa dari tabel asumsi, 1 itu untuk jika dia ada di atas sungai, yang pipa air hujan 2 jika dia tidak di atas sungai. Kita pakai yang 2, angkanya 94778. Jelas ya sumber angkanya. Yuk kita balik lagi ke KKP. Terakhir trotoar. Trotoar kok bisa ketemu 48 dari mana ya? Mbak Tia? Mbak Tia ada? Iya Ibu, jadi trotoarnya itu dari poin nomor 6 ada di lebar trotoar 80 cm lalu dikali dengan panjang bentang jembatannya itu 30 meter dan dikali 2 karena di tampang atasnya ini trotoarnya ada 2 Bu. Iya. Oh ya, jadi dikalikan 2 sebelah kanan sama kiri ya, ketemunya 48 karena tadi yang 80 cm itu dijadikan meter, ketemunya 0,8 gitu ya, 48. Kemudian harga satuan juga kita lihat di komponen, sehingga ditemukan jumlah harga nih. Kemudian seluruh jumlah harga nih teman-teman dari struktur bawah maupun struktur atas semua langsung dijumlah. Jadi 1 menjadi total biaya langsung.
Nah, selain biaya langsung juga dikenal adanya biaya tidak langsung yang diperhitungkan sebesar 20% dari total biaya langsung. Jangan lupa ya, ini stepnya teman-teman. Jadi selain biaya langsung ada biaya tidak langsung sebesar 20%. Dijumlahkan di bawahnya seperti itu contohnya sehingga ketemu total harga jembatan. Total harga jembatannya 1852 bla bla bla. Terus kondisi jembatan masuk kategori 2. Nilai penyusutan kategori 2 sebesar 40%. Nah, ini tadi yang dibacain sama Mas Langit ini yang ada kategori 0 sampai 5. Nah, di jembatan kita ini adalah masuk kategori 2. Gitu. Jadi kan sebenarnya dia range ya. Nanti perlu di state seandainya teman-teman menentukan 40 kah atau karena jembatan kategori 2 itu dia range-nya antara 25% sampai dengan 50%. Gitu. Jadi kenapa 40%? Nanti kita state kenapa. Gitu. Itu menjadi komponen pengurang dari total harga jembatan. Ya. Ini rumus umum pendekatan biaya nih, NRC dikurangi penyusutan, ya kan? Jadi NRC-nya adalah total harga jembatan itu 1852 sekian-sekian dikurangi dengan penyusutannya. Ditemukanlah harga jembatan setelah penyusutan. Nah, teman-teman sampai saat titik ini ya, ketemu deh harga jembatan setelah penyusutannya. Kalau ini adalah sudah step terakhir ya, step terakhir kemudian teman-teman bisa bulatkan ke ribuan terdekat seperti biasa. Ya. Dan tidak selalu naik, tidak selalu turun, tergantung ekornya dia ada di mana ya. Kalau lebih dari 500 dia ke atas, kurang dari 500 pembulatannya ke bawah. Kalau pakai Excel jangan pakai round up, jangan pakai round down, pakainya round aja rumusnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Tadi untuk yang harga apa ya? Di harga satuan itu kan ada yang 1 dan 2 itu, Bu. Kayak misalkan sandaran 1, sandaran 2, tiang sandaran 1, 2, pipa air hujan 1, 2. Nah, itu bedanya untuk ini ya, Bu, apa untuk di atas sungai atau tidak di atas sungai? Itu informasinya ada di slide sebelumnya, Mas Fahri. Bisa minta tolong kita kembali ke asumsi. Satu lagi. Kebablasan nggak ya? Asumsi bawah. Ya. Slide nomor 25. Ya, ini Mas Maulana, informasinya ada di sini. Kapan kita pakai ya di yang B ya. Kalau pertanyaan Mas Maulana tadi ada ini di yang B. Jadi sandaran kita mulai dari atas ya. Kalau yang ditanya tadi kan apa Mas? Pipa air hujan ya? Mas Maulana tadi nanya pipa air hujan kah? Enggak sih, Bu, maksudnya perbedaan 1 dan 2-nya itu tadi. Oh iya, ini keterangannya ada di sini. Jadi sandaran itu bahannya bisa 2 macam nih, bisa pipa ataupun bisa baja. Jadi kita sesuaikan sama kondisi jembatannya. Kalau dia pakai baja berarti pakai sandaran 2. Berarti di kolom DKP jembatannya pun kita pakai yang baja, yang sandaran 2. Ya, kalau misalnya dia pakainya pipa, berarti pakai sandaran 1. Begitu juga dengan kondisi tiang sandaran 1, tiang sandaran 2, pipa air hujan 1, pipa air hujan 2 itu ada di sini informasinya. Ada di asumsi. Asumsi tadi ada 2 slide, Mas, di sini plus ada 1 lagi. Juga ada terkait asumsi juga. Nah, ini asumsi ini adalah terkait jenis jembatannya. Ya, ini kan tadi DKP jembatan hanya untuk jembatan standar saja yang mencakup box, culvert itu, flat slab, balok T, prategang, gelagar baja, dan rangka baja. Jadi ini ada asumsi di situ. Sehingga apabila jembatan yang kita nilai itu di luar asumsi, maka kita harus melakukan penyesuaian. Tapi kalau dia sudah sesuai dengan asumsi DKP jembatan, maka kita bisa istilahnya ya udah pakai itu aja langsung dibungkus bisa. Gitu. Nggak perlu ada penghitungan tambahan lagi. Seperti itu ya. Ada lagi, Mas Maulana? Atau yang lain silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Mas Adit. Tadi kan untuk penyusutan, Bu, dalam kerangka ring itu kan misalnya kalau besok ada soal di dalam UAS, kita harus nge-state alasan kita, Bu. Nah, kalau yang dari simulasi ini kan data yang diketahui itu hanya kayak sebatas poin-poin gitu, Bu. Bisa Pointer ya? Bu? Ya, contoh buat nge-state-nya tuh gimana, Bu? Soalnya belum ada bayangan untuk 40% ini dapat dari mana gitu, Bu. Oke.
Jadi kalau yang klasifikasinya udah paham ya Mas Adit ya? Kenapa dia masuk 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 sampai 5 udah ada ya di sini ya keterangan Betul, Bu. kondisi ya. Oke. Dan sekarang menentukan kita pakai penyusunan antara ini deh yang masuk klasifikasi 2 aja lah ya yang sesuai simulasi kita ya antara 25 sampai 50% gitu. Kapan kita menentukan 26,5? Kapan kita menentukan 27,8 gitu ya? Kapan kita menentukan 40% itu adalah dari survei lapangan sebenarnya. Jadi kita bisa misalnya melakukan bikin range lagi antara kita sudah jelas nih masuk klasifikasi 2. Kemudian berapa kita menentukan antara 25 sampai 50 ini. Nah, kalau di sini kan kerusakannya contohnya adalah memerlukan pemantauan dan pemeliharaan pada masa yang akan datang. Ada contoh-contohnya nih, penurunan mutu pada elemen pasangan batu, penumpukan sampah atau tanah di sekitar perletakan, kesemuanya merupakan tanda-tanda yang membutuhkan penggantian. Membutuhkan penggantian ini seberapa banyakkah penggantian yang dilakukan, misalnya kayak gitu. Atau seberapa dekat penggantian itu harus dilakukan. Misalnya dia harus dilakukan dalam waktu 1 bulan gitu ya misalnya. Berarti dia urgent nih, penyusutannya harus lebih besar daripada kalau ini masih penggantian yang dilakukan diperkirakan dengan kondisi seperti ini bisa 1 tahun ke depan kok. Nah itu berarti enggak terlalu urgent. Jadi kita bisa pakai penyusutan di angka yang lebih kecil daripada kondisi untuk yang 1 bulan tadi. Misalnya seperti itu. Jadi kita perkirakan dari hal-hal yang kita lihat di lapangan. Seperti itu. Harus ada dasarnya memang, harus ada dasarnya. Enggak bisa professional adjustment saja untuk saat ini tidak cukup gitu. Jadi harus didukung dengan data yang kita temukan di lapangan. Jadi bisa berlainan gitu. Jadi harus berdasar gitu Mas Adit. Tergantung dengan kalau misalnya nanti ada soal ya. Masuk kedua, kemudian berapa persentasenya yang harus dituliskan di situ. Kita bisa tulis misalnya di tengah-tengah dengan asumsi kita kan buat sendiri nih ya kalau untuk di soal ya. Karena kita nggak lihat di lapangan kan. Jadi kita buat situasi itu sendiri gitu. Nah, itu bisa kita tambahkan keterangan bahwa untuk penggantian dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Butuh penggantian itu tapi tidak untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama. Misalnya berapa bulan disebutkan aja di situ. Nah, terus untuk penggantian pemeliharaan di masa yang akan datang juga diperlukan sehingga dia masuk kategori 2 dengan persentase sekian kayak gitu. Emang agak ganti kalau hanya soal ini harus ditentukan ketika kita melihat fisiknya kayak gitu. Disitulah pentingnya judgement dari penilai. Kita melihat ke lapangan baru kita bisa menentukan. Kalau sekedar soal ya mau nggak mau seperti itu sih. Kita bikin situasinya sendiri gitu. Ya Mas. Ya Bu, udah jelas Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman, silakan. Sebelum kita ke perhitungan jembatan yang non-standar. Lanjut ya. Nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Kita ke penilaian jembatan yang non-standar. Coba silahkan diperhatikan, ini adalah contoh dari perhitungan penilaian jembatan non-standar. Dan non-standar tadi bisa macam-macam ya. Bisa ada cable stay, terus selain cable stay juga boleh dia berupa pelengkung beton, pelengkung baja, box girder, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, kalau di sini ini menggunakan, kalau yang di sini ini pakai RAB nih teman-teman. Jadi kita minta di data awalnya itu ada RAB-nya untuk menentukan uraian pekerjaan, satuan pekerjaan, dan volume pekerjaan. Ya, jadi uraian pekerjaan, satuan pekerjaan, dan volume pekerjaan didapatkan dari rencana anggaran biaya dari aset itu sendiri. Didapatnya dari pemohon. Ya, setelah itu harga satuan kita cari dari instansi yang mengeluarkan terkait dengan harga satuan. Tadi ada di slide sih. Dari mana-mananya tadi ada di slide tentang terkait dengan harga satuannya. Bisa dari PU, bisa dari BPS, atau kalau kita menemukan harga satuannya itu ternyata baru ada untuk data tahun 2020 nih yang dipublish dan valid, maka kita bisa naikkan untuk harga saat ini dengan menggunakan indeks. Indeksnya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang juga untuk mengeluarkan indeks itu, informasi indeks, misalnya dari BI untuk kenaikan harga konstruksi misalnya,
atau dari BPS juga boleh. Kayak gitu ya, harga satuan dapatnya dari situ. Kemudian kalau kita sudah ketemu uraian pekerjaan sudah ada dari RAB, volume pekerjaan sudah ada, harga satuan kita sudah cari dari sumber tadi, ketemulah jumlah harga. Ketemunya dari volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan. Nah, untuk konstruksi abutment itu ada apa-apa saja di bawahnya, itu kita ikut di RAB-nya dia. Dari RAB yang sudah ada atau sudah dilampirkan di dokumen awal. Seperti itu ya. Yuk kita lanjut slide-nya deh. Nah, ini pondasinya arch. Konstruksi arch, pilar-pilar di atas konstruksi arch-nya artinya sepertinya kita sedang menghadapi jembatan gelagar beton. Jadi, kalau gelagar beton itu kan pelengkung beton ya, pelengkung beton. Karena arch ini kan lengkung ya, artinya lengkung. Artinya pondasi arch, konstruksi arch ini adalah untuk pelengkung-pelengkungnya tadi. Gitu. Dan di sini gelagar jembatan di poin 4 ini ada selain beton juga ada baja tulangan untuk konstruksi box girdernya. Jadi kita bisa perkirakan ini antara jembatannya pelengkung beton atau box girder kayak gitu. Nah, ini semua informasi adalah dari data awal. Termasuk satuan tadi ya, volume juga satuan. Gitu. Ini semuanya dikaliin aja terus sampai ke next. Masih ada lagi kah? Nah, sampai ketemu total biaya langsungnya. Jadi sub-sub pekerjaannya tadi ada Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3 itu informasinya dari RAB semuanya. Termasuk sampai ke volumenya ya. Harga satuan kita cari, kemudian disesuaikan dengan harga satuan saat ini, kalau kita ketemunya bukan untuk tahun ini ya. Baru dikalikan dengan volume ketemu dengan harga yang kolom paling kanan. Jumlah ketemu total biaya langsung. Nah, jangan lupa tambahkan dulu biaya tidak langsung, 20%. Barulah ketemu NRC. Kemudian untuk penyusutan, kita pakai penyusutannya sama caranya yang pakai yang jembatan standar. Dimasukkan dia ke dalam klasifikasi kondisi yang tadi range-nya antara 0 sampai 5 kondisi klasifikasinya ya. Dan di sana ada range. Sama ini penentuan range-nya 35%, nanti kita state di sana. Kenapa kita pakai angka 35%. Baru ketemu nilai jembatannya. Ini pembulatannya salah ya teman-teman ya. Ini harusnya kalau 387 kemudian 109 berarti kita 387. Tetap ekornya 387.000. Kayak gitu. Untuk yang non standar seperti ini gambarannya. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Silakan Mas Aziz. Ini Bu, mengenai biaya tidak langsung Bu, itu kan yang non standar sama standar juga tadi 20%. Itu Iya. dapatnya dari mana ya? Kalau ini udah asumsi Mas, jadi asumsi DKP jembatannya atau asumsi untuk apabila di RAB itu tidak di-state berapa besaran biaya tidak langsungnya, maka kita pakai angka ini kayak apa ya? Angka yang udah berlaku umum gitu ya. Apa sih istilahnya? Istilahnya angka yang istilahnya data pasar untuk biaya tidak langsung yang biasa diterapkan di lapangan adalah 20%. Jadi kita pakai angka 20% ini seandainya tidak ada data dari satuan kerja atau dari pemohon terkait biaya tidak langsung. Gitu. Termasuk untuk yang DKP jembatan tadi juga 20%. Sama dengan yang non standar ini. Gitu, Mas. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi teman-teman silahkan. Masih ada sedikit waktu, ini 14.56. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Ini yang LMS, ini yang uploadan file di LMS saya cancel aja ya, karena sampai sekarang masih muter. Tadi yang di chat udah terkirim belum ya? Tunggu sebentar. Yang di chat, network disconnected. Masya Allah. Ya, nanti saya coba lagi deh teman-teman ya, di LMS ya. Ya, silakan Mas. Ini Bu, saya mau nanya kalau misalnya di non standar itu kan menghitung tiang listrik dan lampu gitu ya Bu. Tapi kalau yang di standar kok nggak dihitung itu kenapa Bu? Ya, ini sudah masuk. Sebentar ya. Saya lagi nyoba kirim cap 127-nya lagi. Oke, terkirim di chat teman-teman. Apakah sudah kelihatan cap-nya? Udah ya, berarti yang di LMS. Yang di LMS saya batalin aja pengirimannya, karena sampai sekarang juga masih muter-muter.
Ya, terkait penerangan atau lampu tadi Mas, kalau untuk BMN biasanya kalau jembatan non standar ya, misalnya kayak cable stay aja, kadang-kadang kan di jembatan-jembatan itu, di dinding-dindingnya sendiri sudah dihias dengan lampu-lampu, sehingga dia menjadi satu dengan istilahnya dia kayak hiasan atau komponen pelengkap di jembatan itu. Bisa dihitung jadi satu. Tapi untuk jembatan yang standar-standar saja, biasanya penerangannya menggunakan penerangan jalan yang mana pencatatannya adalah dicatat terpisah dari jembatannya. Sehingga itu bukan termasuk atau melekat pada aset jembatan itu sendiri. Gitu. Jadi dia dicatat secara terpisah, bukan merupakan bagian dari jembatan, tapi dari fasilitas atau penerangan jalan itu berdiri sendiri. Bahkan pemilik si penerangan jembatan ini bisa jadi beda kewenangan dengan yang berwenang atas jembatannya gitu ya. Gitu. Jadi penerangan untuk di jembatan-jembatan standar memang tidak dihitung. Kecuali bisa bila di soal nantinya termasuk untuk yang dihitung gitu. Tapi kalau secara umum sih jembatan standar itu tidak menghitung Mas untuk listrik. Untuk penerangannya. Dia masuk penerangan jalan, yang mana itu tidak menjadi satu dengan aset jembatan. Berbeda pencatatan. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Aini. Untuk penilaian jembatan non standar ini nggak perlu dikaliin sama koefisien daerahnya, Bu? Koefisien daerah enggak, Mbak. Karena gini, kita menggunakan harga satuannya sudah didasarkan dengan harga satuan di daerah kita sendiri gitu. Ketika kita misalnya posisi saya di Jogja ya, berarti kita menggunakan data misalnya yang ada di BPS yang dipublish oleh BPS Jogja. Harga satuan tadi atau PU untuk kawasan Jogja sehingga tidak perlu dikalikan dengan koefisien daerah lagi. Sedangkan kalau untuk yang DKP jembatan yang untuk jembatan standar itu dipublish secara nasional dan menggunakan base-nya atau dasarnya adalah harga yang berlaku di DKI Jakarta. Sehingga untuk aset-aset di luar Jakarta perlu dilakukan penyesuaian dengan koefisien daerah. Kayak gitu Mbak. Bahkan di Jakarta sendiri ketika dia di luar ibu kota provinsi DKI Jakartanya, jarak-jarak tertentu koefisien daerahnya sudah berbeda lagi. Sesuai dengan tabel koefisien daerah. Gitu Mbak. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman untuk penilaian jembatan ini, apakah teman-teman menginginkan ada simulasi atau latihan? Kalau iya, nanti saya upload assignment di LMS. Karena ini kita nggak ada waktu ya, jadi kemungkinan kalau mau nanti saya uploadkan soal untuk dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan untuk hari, ini hari apa sih, Jumat ya? Maksimal saya setting di Jumat minggu depan aja. Gimana? Kalau bisa sih latihan Bu, tapi dikumpul gitu Bu. Tidak wajib dikumpulkan, bisa nggak? Nggak wajib dikumpul gitu. Kalau nggak wajib dikumpulkan, ya saya sih nggak apa-apa aja ya, tapi gimana ya? Ya monggo aja sih, kalau nggak dikumpulkan nanti gimana kita bahasnya ya? Gimana? Mau nggak usah dikumpulin? Dikumpulin aja lah, udah dikerjain ini, kenapa tinggal ngumpulin doang, ya kan? Kalau emang nggak dikumpulin nanti nggak termotivasi ngerjain loh, ya nggak? Gimana? Kalau dirasa dengan ini aja udah cukup ya sudah nggak apa-apa. Tapi ini menjadi salah satu yang masuk ke dalam materi UAS teman-teman. Di materi ke-14 ini kan saya pakai materi pertemuan ke-13 ya kalau di LMS ya. Ada materi pertemuan 14 tentang laporan penilaian, bisa teman-teman jadikan referensi untuk menyusun laporan dalam tugas penilaian sewa ya. Gitu. Dan cap-nya juga bisa dipakai tuh yang 453, silahkan dibaca-baca buat referensi. Gimana? Soal latihan? OTW nih. Bisa di-share kunci jawabannya juga tuh bisa Bu. Jadi nggak usah soal, langsung jawaban aja. Iya Bu, soalnya kita udah ini banget Bu, hektik banget Bu. Hampir semua matkul mungkin adalah kerja kelompok itu Bu, buat laporan penilaian. Oh gitu. Ini pun ada 4-5 mungkin. Mohon maaf ya Bu.
Nggak apa-apa sih, maksudnya kita kan punya tujuan ya. Tujuan kita supaya teman-teman bisa memahami materi kita gitu loh. Kalau misalnya dirasa dengan ini teman-teman sudah cukup, tiba laptop saya mati. Tunggu saya. Terus dia tuh ngelok tuh loh. Gimana caranya biar kelihatan? Mbak Rizka, bisa bantu saya screenshotkan layar yang kelihatan partisipan dan juga jam dan juga tanggal. Kemudian kirim lewat WA saya, Mbak. Saya belum sempat screenshot, Mbak Rizka. Ya, oke. Ya, teman-teman, ini saya karena keluar dari laptop, dia tuh baterainya habis, terus tiba-tiba ngelok gitu. Jadi, presensi tolong dicek sendiri-sendiri ya. Adakah yang terkendala? Silahkan presensi dulu, karena saya nggak bisa ngeklikin dari sini nih. Baik, Bu. Soal latihan terus dibahas. Karena kalau nggak dibahas tuh nggak tahu ini angka dari mana gitu loh. Kalau cuma kunci jawaban pun barangkali teman-teman masih bertanya-tanya ini asalnya dari mana, kenapa bisa kayak gini, kenapa bisa kayak gitu. Contohnya kayak dari slide ini. Kenapa bisa dapat 48 meter? Kenapa bisa volume dapat tadi 32? Kenapa volume bisa dapat sekian-sekian? Seandainya tidak dibahas kan ini asalnya dari mana gitu loh. Ada bertanya-tanya gitu. Jadi sebaiknya apakah kita buatkan soal terus kita bahas sebentar di sela-sela presentasi misalnya, atau cukup dari soal yang ada di slide aja untuk contoh soalnya, atau gimana? Monggo, saya floorkan. Karena tujuannya itu adalah teman-teman memahami. Kalau dengan slide aja udah cukup, ya saya alhamdulillah. Tapi kalau ternyata masih dirasa kayaknya nggak sreg deh kalau nggak ada latihannya, namanya penilaian tuh ya gitu. Ya udah kita bikin latihan supaya lebih nancep lah gitu ya di pikiran apa materi-materi yang udah disampaikan tadi gitu. Monggo teman-teman. Tujuannya adalah untuk itu sampai benar-benar teman-teman bisa memahami materinya. Sama sekali nggak ada untuk menambah-nambah kerjaan atau apa kayak gitu. Ya, monggo. Kalau diperlukan nanti saya upload assignment. Rapat dulu. Kalau ini itu ya Bu apa? Dibahasnya minggu depan ya Bu? Iya, di sela-sela presentasi mungkin. Kalau deadline-nya kapan ya Bu? Kira-kira Bu? Kita tuh kuliah hari Jumat ya? Iya Bu. Ya Jumat aja lah. Oh ya, hari Jumat minggu depan berarti Bu. Karena kan tugasnya kan harus dikumpulkan dari Selasa ya. Jadi sebenarnya udah kosong juga kan, maksudnya untuk penilaian BMN nih gitu. Baik Bu, kalau minggu depan nggak apa-apa. Oke. Insya Allah. Oke deh, gitu ya teman-teman. Jadi nanti paling lambat besok saya upload soal di assignment untuk latihan teman-teman dikerjakan terkait dengan penilaian jembatan. Terus untuk tugas presentasinya dikumpulkan melalui email dalam 2 form, yaitu PowerPoint dan juga laporan penilaiannya.
Kalau perhitungannya menggunakan Excel, silahkan dikirimkan juga Excel-nya. Yang laporan penilaian lengkap ya, termasuk dari cover sampai ke lampiran-lampirannya. Mau nanya Bu, untuk tugas yang penilaian itu kita menentukan nilai sewa atau nilai properti ya Bu? Nilai ya. Tapi nilai sewa bisa dari nilai properti ya. Kalau misalnya value sama dengan, ya itu loh, V sama dengan IR, misalnya kalau pakai direct cap dan lain sebagainya lah. Kayak gitu. Pakai gym juga bisa. Pasar, sewa pakai pasar, nggak perlu tahu nilai propertinya, tapi nilai pasar sewanya. Gitu. Kalau ada kendala-kendala, boleh ditanyakan terkait tugas ya. Terus Selasa nanti kita undi langsung di hari Jumatnya siapa yang mau presentasi duluan. 3 ya. Berapa kelompok ya? 5 apa 6 ya? 6, Bu. 6 ya, berarti 3 kelompok dan 3 kelompok di minggu yang akan datang. Kayak gitu? Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Kalau sudah, kelas barangkali saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf, dimaklumi tadi ada kendala sedikit. Waktu saya kembalikan ke Mbak Rizka. Baik, terima kasih Bu Danti atas pemaparan materinya.